Salam sehat, salam semangat, salam matematika. Bertemu kembali dengan Bu Deni Elahirawati di video pembelajaran mengenai fungsi. Ready to learn mathematics? Siap ya belajar matematika? Oke, pada video pembelajaran kali ini kita ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian miliki selama dan sesudah kita belajar mengenai materi fungsi ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Apa itu representasi? Representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa apa saja? Dapat berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkret, simbol matematika, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, model pembelajaran problem-based learning, dengan metode literasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, peserta didik dapat 1. Mendefinisikan relasi yang tepat. 2. Menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 3. Menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, rumus fungsi, tabel, dan grafik dengan tepat. 4. Menunjukkan hasil produk kartesius dari dua himpunan yang diketahui dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan hubungan relasi dan fungsi dengan tepat. Nah, sebelum kita belajar mengenai fungsi, hendaknya kita mengetahui dahulu apa itu relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau Bu Deni mempunyai relasi dengan putri-putrinya Bu Deni, berarti relasi itu apa? Ya, suatu hubungan ya. Namun dalam matematika, pengertian dari relasi itu merupakan suatu aturan, ya. Suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal. Jadi masih ada kata hubung ya. Suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Di situ Bu Deni beri gambar ya, namanya gambar diagram panah. Ada daerah berwarna biru, itu namanya domain atau daerah asal. Kemudian daerah berwarna hijau itu kodomain atau daerah kawan, dan di dalamnya kodomain itu terdapat ring, himpunan bagian dari kodomain ya. Apa itu ring? Daerah hasil. Nah, dalam materi ini relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Nah, di sini pada slide ini sekarang kita belajar mengenai cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Bu Deni beri ilustrasinya ya untuk sebagai contohnya. Misal dalam suatu kelas dilakukan pendataan mengenai ekstrakurikuler yang dipilih. Andre memilih ekstra basket, Dudi memilih ekstra badminton, Tina memilih ekstra renang, Hilda memilih ekstra musik, dan Anton memilih ekstra sepak bola dan basket. Dari keterangan tersebut, maka kita dapat mengelompokkan ke dalam dua himpunan, yaitu himpunan siswa dan himpunan ekstrakurikuler. Dan relasi yang sesuai dengan hal tersebut adalah relasi memilih ekstra. Relasi tersebut dapat digambarkan ke dalam diagram panah berikut. Nah, di sebelah kanan itu ada diagram panahnya ya. Ada dua himpunan, ada dua bangun. Sebelah kiri itu himpunan siswa, kita lambangkan dengan seperti gambar
persegi panjang ya, atau oval juga boleh nanti kalian menggambarnya. Yang sebelah kiri himpunan siswa, yang sebelah kanan himpunan ekstrakurikuler. Tadi himpunan siswa, anggotanya siapa saja anaknya? Ada Andre, Dudi, Tina, Hilda, Anton. Sedangkan himpunan ekstrakurikuler ada basket, badminton, renang, musik, dan bola. Kemudian kita tinggal memasangkan dengan garis panah ya. Tadi Andre memilih ekstra basket, berarti kita pasangkan antara Andre dengan basket menggunakan garis yang diberi tanda panah. Dalam menggambar diagram panah ini, jangan lupa ada nokta hitam ya. Kalau himpunannya himpunan siswa di sebelah kiri, nokta hitamnya di sebelah kanannya nama-nama itu. Kalau himpunan sebelah kanan kodomain, ya, itu nokta hitamnya di sebelah kirinya anggotanya ya. Seperti pada gambar itu. Kemudian Dudi memilih apa tadi? Kita pasangkan dengan badminton. Tina renang. Jadi ada gambar garisnya yang menghubungkan kedua himpunan. Begitu ya nak ya. Ini dengan relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah. Kemudian contoh soal, di situ ada diagram panah. Ya, ada himpunan A anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Ada himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pertanyaannya, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B tersebut adalah, kita coba kalau A, satu lebihnya dari. Apakah titik satu pada himpunan A itu satu lebihnya dari himpunan dari satu di titik B? Salah ya, karena sama-sama satu, masuk satu itu satu lebihnya dari satu? Bukan. Sekarang yang B, apakah satu anggota satu pada himpunan A itu akar kuadrat dari satu pada himpunan B? Betul, kenapa? Karena kalau titik B1 itu dikuadratkan sama dengan jawabannya 1 di himpunan A. Kemudian yang 4, titik 4 pada himpunan A itu apakah akar kuadratnya 2 dari himpunan B? Bukan. Nah, kalau bukan berarti itu bukan jawabannya ya. Yang B bukan jawabannya. Yang betul 2 itu akarnya 4, namun 4 bukan akarnya 2. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, apakah 1 itu kuadratnya 1? 1 pada himpunan A kuadratnya 1 pada himpunan B? Betul. Yang titik kedua, apakah 4 itu kuadratnya 2? Betul ya. Apakah 9 itu kuadratnya 3? Betul. Nah, berarti jawaban yang C ini tepat ya, benar ya. Jadi jawaban relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu C, kuadrat dari. Kemudian yang D kenapa salah? Apakah 1 kelipatan dari 1? Betul. Apakah 4 kelipatan dari 2? Betul juga. Namun 4 ini seharusnya juga ada panah ke 1 karena 4 juga kelipatan dari 1. Namun kenyataannya pada soal tadi tidak ada garis dari 4 ke 1. Jadi jawaban kelipatan dari itu masih belum tepat. Gitu nggih. Iya, kemudian sekarang cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan ya. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyatakan sebuah relasi adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan. Dalam hal ini, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendaftar. Ya, kita nanti mendaftar, memasangkan juga sama, namun tidak dengan diagram panah seperti tadi ya. Di sini kita mendaftar itu kita memasangkannya diberi koma-koma yang diletakkan dalam kurung biasa dan disatukan dalam kurung kurawal. Nah, disitu ada contohnya lagi ya. Kita memahaminya dengan contoh langsung saja. Misalkan himpunan C itu anggotanya bilangan ganjil yang kurang dari 7. Dan himpunan D itu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, sekarang kita menjawab. Sebelumnya kita mendaftar dulu anggotanya C. Tadi kan himpunan C-nya dinyatakan dengan notasi. Sekarang kita daftar dulu. C tadi himpunan bilangan ganjil, yang anggotanya kurang dari 7, berarti 1, 3, 5. Okay. Kemudian himpunan D-nya 2, 4, 6, 8, relasinya faktor dari. Berarti C itu faktor darinya B. Nah, angka-angka berapa saja yang faktor darinya B? 1 itu faktor dari 2,
Betul, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8, 1 juga faktor dari 10. Berarti pasangannya 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1,10. Kemudian yang 3. 3 itu faktor dari berapa saja? 3 hanya faktor dari 6. Berarti ya pasangannya 3,6. Kemudian 5. 5 itu faktor dari 10. Ya berarti kita memasangkannya 5,10. Nah, kemudian setelah kita buat seperti itu, kita satukan dalam kurung kurawal ya. Sudah kemudian ditulis di situ himpunan pasangan berurutannya, berarti kurung kurawal buka, ada kurung-kurung bias di dalamnya ya. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1,10, 3,6, 5,10 dan kurung kurawal tutup. Itu cara menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian sekarang contoh soal kedua. Diketahui himpunan pasangan berurutan London Inggris, Beijing Cina, Tokyo Jepang, Ottawa Kanada, Manila Filipina. Relasi yang mungkin dari himpunan pasangan berurutan tersebut. Nah, kita cek London, ada kota London, Beijing, Tokyo, Ottawa, Manila. Pasangannya itu Inggris, Cina, Jepang, Kanada, Filipina. Kira-kira apa ya relasinya? Iya, masih ingat ya? Ibu kota dari. Nah, jadi London ibu kota dari Inggris, ibu kota negara ya, Nak ya. Beijing ibu kota negara dari Cina dan seterusnya. Jadi relasinya ibu kota negara dari. Ya, yang ketiga, cara menyatakan relasi dengan grafik Kartesius. Masih ingat materi bab 2 kemarin? Tentang koordinat kartesius ya. Pada jenjang sebelumnya di SD juga kita sudah pernah belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, diagram kartesius digambarkan dengan sumbu vertikal yaitu sumbu Y dan sumbu horizontal yaitu sumbu X serta titik potong dari kedua sumbu yaitu titik 0,0 ini menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Langsung kita ke contohnya. Diketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan himpunan B himpunan bilangan prima ya, kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, tadi di awal kita sudah belajar kelipatan dari ya, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan dengan diagram kartesius. Nah, kita data dulu anggotanya himpunan A, ada 6, 8, 10, 12, 14. Himpunan B, prima kurang dari 10. Berarti 2, 3, 5, dan 7. Kemudian, bagaimana kita membuat diagram kartesius? Seperti biasa ya, kita buat dua sumbu dulu, ada sumbu koordinat dan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian titik-titik absis pada sumbu X dan titik-titik ordinat pada sumbu Y. Jangan lupa membuatnya titik-titik ini jaraknya harus sama ya. Skalanya harus sama. Nah, sekarang kita pasangkan. 6 itu kelipatan dari 2 dan 3. Berarti kita buat titik, ada 2 titik ya nanti ya, pasangannya 6 karena ada 2, 6,2 dan 6,3. 6 itu sebagai titik absisnya pada sumbu X, 2 dan 3 sebagai titik ordinatnya pada sumbu Y. Jadi 6,2 kita gambar titiknya. Nah, di sini ya kita tarik garis dari 6, kemudian dari 2 bertemu di titik yang itu 6,2, kita beri nota hitam. Demikian juga dengan 6,3. 8 itu kelipatan dari berapa? Ya, kelipatan dari 2 saja ya. Kita gambar berarti 8,2. Kemudian 10 kelipatan dari 2 dan 5. Berarti ya 10,2, 10,5. Nanti ada 2 titik yang ditarik dari titik 10 ya. 10,2 dan 10,5. Kemudian 12 kelipatan dari 2 dan 3. Berarti 12,2, 12,3. Kemudian kita gambar. Titiknya pada kuadran 1 ya, karena sama-sama positif. Kemudian titik 14. 14 itu kelipatan dari 2 dan 7. Berarti ya 14,2 dan 14,7. Kita gambar. Nah, jadi dengan grafik kartesius ini hanya berupa titik-titik saja. Jawabannya berupa titik-titik saja ya. Oke, lanjut. Nah, ada contoh soal kedua. Perhatikan gambar, grafik kartesius berikut menunjukkan sebuah relasi dua kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Di situ kita lihat 3 berpasangan dengan 5.
Dibacanya berarti 3, 2 kurangnya 5, 4, 2 kurangnya 6, 5, 2 kurangnya 7, 6, 2 kurangnya 8, 7, 2 kurangnya 9. Nah, di sini ya, kita membacanya dari sumbu X dulu. Titik-titik absis di sumbu X kita dahulukan membacanya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, anggota himpunan A. Nah, himpunan A tadi dari sumbu X ya. Ya, berarti berapa saja anggotanya? 3, 4, 5, 6, dan 7. Anggota himpunan B berarti yang mana? Ordinat pada sumbu Y-nya. 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, mengerti ya, Nak ya? It's time to quiz. Nah, setelah kita belajar materi tersebut, sekarang kita mencoba ada 3 kuis. Di sini kuis yang pertama, kemudian diambil dari buku aktivitas siswa, ya, latihan 1, halaman 21. Kemudian kuis yang kedua, nomor 2, kuis yang ketiga, nomor 3. Nah, silakan dicoba, nanti fotokan jawabannya, japri ke WA Bu Deni nggih. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Bu Deni. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.